Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo. NIM saya 400403246300032. Saya dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi kontrol PID motor DC berbasis dengan platform I/O. Yang pertama, editor pemrograman VS Code, Cursor, dan WinStaff. Dalam percobaan ini digunakan berbagai editor pemrograman untuk mendukung pengembangan sistem kontrol. Visual Code, VS Code digunakan sebagai editor utama karena mendukung pemrograman Arduino serta Python, serta terintegrasi langsung dengan platform I/O. Editor berbasis AI seperti Cursor dan WinStaff digunakan sebagai alat bantu untuk memahami struktur kode, mempercepat penulisan program, serta membantu proses debugging selama implementasi kontrol PID dan antarmuka pengguna. Poin pendukungnya, VS Code itu adalah editor utama Arduino dan Python. Jadi VS Code ini nantinya akan digunakan sebagai platform utama yang nantinya ditambahkan dengan add-on Arduino dan Python. Terus Cursor dan WinSurf itu bantuan AI untuk coding dan debuggingnya nanti. Ini akan digunakan sebagai pendukung efisiensi dan keakuratan pengembangan sistem. Lanjut bahasa pemrograman Python dan instalasi Python 3.10.11. Python digunakan dalam percobaan ini untuk mengembangkan user interface atau UI, kontrol PID motor DC, melakukan komunikasi serial dengan Arduino, serta menampilkan grafik dan menyimpan data hasil eksperimen. Python dipilih karena sintaksisnya sederhana dan memiliki banyak library pendukung untuk visualisasi dan pengolahan data. Versi Python yang digunakan adalah Python 3.10.11 agar kompatibel dengan library yang digunakan selama percobaan. Fungsi Python di sini adalah sebagai UI control PID, dan nantinya akan menampilkan kontrol PID yang sedang dicoba. Terus sebagai komunikasi serial dengan Arduino. Jadi Arduino ke PC atau laptop. Jadi nanti Python juga digunakan untuk komunikasinya antara Arduino ke laptop yang kita gunakan. Terus visualisasi grafik respon system seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena fungsi Python ini sebagai UI, jadi nanti dia juga bakal menampilkan grafik respon sistemnya. Terus dia juga akan menyimpan data PID ke Excel. Instalasinya yang pertama kita bisa download Python 3.10.11 pada drive yang sudah disediakan dan pada web atau browser. Terus aktifkan add-on Python to Pad, itu masukkan ke dalam VS Code-nya. Terus cek versi Python garis miring version, apakah Python yang kita install sudah sesuai. Itu cara instalasinya sudah ada semua di web. Extension Python dan platform I/O. Extension Python pada VS Code digunakan untuk mempermudah proses penulisan, pengujian, dan debugging program UI. Sementara platform I/O digunakan sebagai platform pengembangan embedded system untuk pemrograman Arduino Mega 2560. Platform I/O mempermudah manajemen library, proses kompilasi, serta pengunggahan program digital PID sehingga sistem dapat berjalan dengan stabil dan terstruktur. Extension Python itu digunakan untuk debugging dan program UI, serta mendukung visualisasi data. Platform I/O itu nantinya akan digunakan untuk pemrograman Arduino Mega 2560, serta implementasi algoritma PID dan manajemen library dan uploading program. PROM yang digunakan dalam percobaan. PROM yang digunakan sebagai instruksi untuk membantu proses pemahaman konsep, penyusunan kode, serta analisis percobaan. Dalam konteks kontrol PID motor DC, PROM berperan untuk membantu penyusunan algoritma kontrol, penentuan parameter PID, serta implementasi grafik respon sistem dan data hasil pengujian. Jadi PROM ini nantinya akan digunakan untuk memahami konsep PID, membantu membuat kode Arduino dan Python, lalu menganalisis grafik dan data eksperimen. Ciri-ciri PROM yang baik adalah yang jelas dan spesifik, dan sesuai konteks kontrol motor DC.
Kesimpulan, percobaan kontrol PID motor DC menggunakan Arduino Mega 2560 ini berhasil menunjukkan bahwa integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dengan dukungan tools yang tepat. Penggunaan visual code dengan platform I/O mempermudah proses pemrograman microcontroller, sedangkan Python digunakan secara efektif untuk mengembangkan user interface, melakukan komunikasi serial, serta menampilkan dan menyimpan data hasil pengujian dalam bentuk grafik dan Excel. Penerapan kontrol PID terbukti meningkatkan performa motor DC dibandingkan dengan sistem tanpa kontrol, ditandai dengan adanya respon sistem yang lebih cepat, mencapai set point, kestabilan yang lebih baik, serta kekurangan error steady state. Analisa grafik respon sistem menunjukkan bahwa tuning parameter PID sangat berpengaruh terhadap karakteristik respon sistem, sehingga pemilihan parameter PID yang tepat menjadi faktor penting untuk keberhasilan sistem kontrol. Mungkin cukup sekian untuk presentasi PPT-nya, kita bisa lanjut ke hasil simulasinya. Oke baik, ini untuk cara penginstalannya, instalasi platform I/O ke VS Code. Ini setelah platform I/O-nya, ini kita cari saja di add-on platform I/O. Setelah itu kita cari Python untuk nanti tampilannya. Di sini ada black box AI juga, nanti untuk AI untuk kita masukkan prompt-nya. Nah, ini tampilan platform I/O. Kita langsung saja buat nih project PID 1, boardnya kita select ke Arduino karena kita menggunakan Arduino Mega 2560. Kita select Arduino Mega. Setelah itu kita finish, biarkan dia loading terlebih dahulu, kita tunggu saja. Ini untuk prompt yang digunakan, ini ada prompt dari materi yang kita gunakan, yaitu buatkan kontrol PID Arduino Mega 260, pin 5 CW, pin 6 CW, encoder pin 2 dan pin 6 kita semuanya berikan di situ. Lalu ada opsi kecepatan dan kontrol posisi. Ketika ganti kontrol posisi dinolkan, kecepatan draw hasil timing sampling, kecepatan filter moving average, kecepatan filter, kecepatan per second. Ketika KI 0 maka integral 0. Semuanya kita berikan di sini untuk prompt-nya nanti ke prompt PID motor DC dan user interface Python T5. Lalu ini ada set point-nya, kita bisa menggeser tiap 0,1 KP, KI, KD. Ini untuk prompt-nya yang nanti kita masukkan. Lalu kita copy saja prompt-nya, kita masukkan ke chat AI yang ada di VS Code. Kita pilih dulu AI-nya. Setelah itu nanti akan masuk ke GitHub. Nah, ini nanti masuk ke GitHub yang sudah kita install sebelumnya. Nah, dia nanti akan berpikir atau dia akan mengolah prompt kita. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat ada beberapa opsi. Kita bisa pilih salah satunya. Jadi kita bisa lihat kodenya sudah jadi. Oke,
Oke, di sini kita bisa lihat video ini itu mendemonstrasikan sebuah sistem kendali motor DC secara real time menggunakan metode PID. Sistem ini terdiri dari Arduino sebagai pengontrol perangkat kerasnya dan aplikasi desktop Python sebagai antarmuka AMI atau GUI untuk memantau grafik, mengubah parameter PID, dan menyimpan data pengujian ke Excel. Kita langsung saja lihat videonya di kanan. Nah, ini perangkat lunaknya atau softwarenya. Ini menggunakan Visual Code Python untuk menjalankan script GUI _app.py yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna menggunakan library kemungkinan besar berbasis PyKit atau Tkinter dan Matplotlib atau PyGraph untuk visualisasinya. Nah, di sini juga digunakan Arduino IDE berisi firmware Arduino PID-io yang diunggah ke microcontroller terlihat menggunakan board Arduino Mega pada status barnya. Fitur GUI-nya adalah koneksi serial COM portnya, pengaturan parameter PID, grafik respon kecepatan, grafik sinyal kontrol PID, fitur ekspor data otomatis. Nah, ini ada setting set point-nya, dicoba di 400, untuk PID-nya KP-nya 0,3, 0,30, KI-nya 0,05, KD-nya 0,05. Lalu dicoba di sini dengan observasinya. Kita coba percepat sedikit saja. Nah, di sini bisa dilihat grafik kuning itu menunjukkan kecepatan aktual. Itu bisa dilihat berusaha mengejar grafik merah atau set point-nya. Setelah itu respon agak lambat setelah mencapai targetnya sesuai dengan grafik kontrol PID. Nah, terus ada juga Nah, di sini kita bisa lihat untuk speednya itu mengejar set point-nya, dan untuk PID-nya itu posisinya dia selalu naik ke atas. Speed value-nya ini bisa kita lihat. Nah, ini kita lakukan lagi tunning parameter untuk memperbaiki respon sistemnya agar lebih baik. KP-nya kita bisa naikkan sedikit ke 0,035, KI-nya kita naikkan ke 0,25, dan KD-nya tetap di 0,05. Kita ulangi terlebih dahulu, kita start. Kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa respon motornya jauh lebih responsif, grafiknya aktual dan sangat cepat mencapai set point merah. Efek pertambahan tadi integral sukses menghilangkan error atau selisih sehingga kecepatan motor stabil sesuai target. Nah, ketika sistem dimatikan, ini ada PID data atau file Excel-nya yang kita bisa buka. Nah, ini datanya sudah tersimpan di Excel semuanya. Bisa kita analisa. Nah, ini untuk data-data yang digunakan yang kita dapatkan dari percobaan. Nah, ini sudah dirangkum oleh Gemini. Di sini saya menanyakan prompt jika dibuat grafik yang paling bagus mana konfigurasi PID-nya, dan berdasarkan PID yang dia anggap dalam teknik kontrol itu pastinya menunjukkan waktu naik yang cepat, time race-nya tuh cepat, overshoot-nya minimal, waktu stabilisasinya cepat, dan error steady state-nya itu tidak panjang. Dan berdasarkan potongan data log yang sudah didapatkan PID data, file PID data 171.400 ini dengan set point 300 itu menunjukkan error yang sangat rendah dengan komponen EID adalah penyumbang dominan pada PID output sekitar 132
Alasannya sistem PID yang dituning dengan baik, begitu kecepatan maksimal set point, komponen integral akan mengambil alih untuk mempertahankan posisi tersebut dan menghilangkan error steady state sekecil apapun. Kondisi ini menunjukkan stabilitas yang baik setelah sistem mencapai target. Nah, itu analisa grafiknya. Bisa dilihat di sini komponen integral itu berperan berperan sangat penting karena dia menjaga pada set pointnya. Terus yang kedua, respon transiennya yang seimbang itu di data 16582. Nah, di sini bisa kita lihat PID outputnya maksimum sekitar 113, tidak mencapai batas saturasinya. Terdapat kontribusi signifikan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, jika output PID tidak mencapai batas maksimum, ini berarti kontrol memiliki ruang gerak untuk merespon error yang lebih besar tanpa menjadi jenuh. Ini seringkali menghasilkan grafik dengan overshoot yang lebih terkontrol dan respon lancar mendekati set point. Nah, ini juga ada log yang kemungkinan besar bukan terbaik seperti PID data 181, 165, dan 135. Ini saturasi maksimumnya, minimumnya 255 atau minimum minus 55. Meskipun ini memberikan waktu naik cepat, ini di sini grafiknya terlihat menyebabkan overshoot yang terlalu tinggi. Jadi hasilnya untuk stabilitas jangka panjang steady setnya selalu berada pada set point karena tadi integralnya pas, itu menggunakan grafik 171/400. Untuk respon awal terkontrol dan cepat karena P-nya disetting tinggi, dan tapi di sini masih steady state-nya masih tidak terlalu terkontrol, itu menggunakan grafik pada 165/852. Baik, setelah kita membahas beberapa yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu ini adalah contoh simulasinya pada hardware-nya, yaitu pada laptop, dan kita bisa lihat di sini untuk pergerakan dari motor DC-nya. Setelah kita run, nantinya di sini kita run Python file, lalu dia akan masuk ke tampilan interface usernya. Nah, di sini sudah ada tampilan-tampilan yang kita promkan sebelumnya, lalu kita masukkan kodenya. Kita bisa setting di sini KP-nya berapa, KI-nya berapa, KD-nya berapa. Lalu bisa dilihat di sini dia bergerak motornya. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk pergerakan motornya itu bolak-balik sesuai apa yang kita mau. Kita bisa setting di sini untuk PID seperti yang saya sudah jelaskan tadi di beberapa grafik. Nah, ini dia mulai bergerak memutar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.